Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannifu fasyariku rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bima wa bi ulumi ma fitarin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kunta aliman wa in kunta lan lamun ana sapa sira ana iku aliman wong kang alim fa'adabul alimi mongko utawi tata kramane wong alim wa ing kuntalan namun ana sapa sira ana iku aliman wong kang alim fa adabul alimi mongko utawi tata kramane wong alim iku al ihtimalu nrimo pitakone murid Eko bulu majabi mintala midati minal masalah iku al ihtimalu nrimo pitakone murid waluzumul hilmi lan tetepe sabar utawa halim waluzumul hilmi lan tetepe sabar fil umuri utawa fil umuri ing dalam pira-pira perkara wal julusulan lungguh bila hebati kelawan dihormati ijlali jurasaihi ala samtil waqari ing atase sifat tenang serta terhormat ma itaraqi ra'si sarta tetepe menunduk sarta ngene apa jenenge ma'a itaraqi ra'si sarta menundukkan kepalanya tegese ngendorake peningaling watar kutakaburi lan ninggal kumedhe watar kutakaburi lan ninggal kumedhe utawa sombong ala jami'il ibadi ing atase kabeh pira-pira kawula illa ala dhalamati jamu dalimin kakamalah jamu kamilin kejaba ing atase pira-pira wong kang ngetokake dzalime illa ala dhalamati kejaba ing atase pira-pira wong kang padha ngetokake dzalime
zajaran hale nyegah utawa membentak lahum maring zalamah ngani dulmi saking ngani ngoyong wa itharu tawadu'i wa itharu tawadu'i lan dhisikake andhap asor utawa ngutamakake andhap asor takdimuhu wa itharu tawadu'i ora wa itharon sama sing isaron ditawadu'i wa itharu tawadu'i lan dhisikake utawa ngutamakake andhap asor fil mahafili ing dalam pira-pira nggon kumpule manungsa utawa wong fil mahafili ing dalam pira-pira nggon kumpule manungsa wal majalisi lan nggon lungguhe wong watarkul asli lan ninggal dolanan ai laibin watarkul hazli lan ninggal dolanan watiha batilan guyon air misah warif kulan belas kasihan warif kulan belas kasihan bil muta'allimi kelawan wong kang ngaji wat ta'ani lan tumindak alon-alon to pelan-pelan wat ta'ani lan tumindak alon-alon utawa pelan-pelan bil muta'ajrifi alladzi la yahsanu kelawan wong kang ora bagus pitakone bil muta'ajrifi lawan wong kang ora bagus pitakone wa islahul balid lan bagusake wong kang ora pinter utawa orang kang ora cerdas wa islahul balid lan bagusake wong kang bodho utawa wong kang ora cerdas bi husnil irsyadi kelawan baguse mulang bi husnil irsyadi kelawan baguse mulang ai taklim wa tarkul hardi lan ninggal muring utawa marah wa tarkul hardi lan ninggal muring atau marah alaihi ing atasi al-balid
watarkul anafati lan ninggal istikbar utawa imtina ninggalan apa jenenge ninggal marah watarkul hadiran ninggal marah utawa gumedhe utawa keras mingkoli la adri saking ngucapake la adri mingkoli la adri saking ngucap aku ora ngerti wasarful himmati lan ngenggokake sejaning ati wasarful himmati lan ngenggokake sejaning ati utawa memalingkan maksudnya hati ilasa ili mare wong kang takon watafahumu su'alihi watafahumu su'alihi lan ngertekake pitakone murid watafahumu su'ali lan ngertekake atau memberitahu pitakone murid alitujiba masalah tahu wa qabulul hujjati lan nrimo apa ta wa qabulul hujjati lan apa jenenge nampa hujahe wong kang takon wa qabul hujjati lan nampa hujahe wong kang takon wal inqiyatu lan gelem manut wal inqiyatu lan gelem manut lil haqqi maring barang kang bener birrujui kelawan bali ora kok warujui birrujui nganggo ba birrujui kelawan bali birrujui kelawan bali ora warujui bi birrujui kelawan bali ilaihi maring haq indal wati ing dalem nalika keplesete ucapan ngindal wati ing dalem nalika keplesete lisan apa keplesete ucapan waman ul muta'allimi lan nglarang maring wong kang ngaji waman ul muta'allimi lan nglarang utawa nyegah wong kang ngaji angkuli ilmin saking sakabehing ilmu angkuli ilmin saking sakabehing ilmu ya duru kang bahayani apa ngelmu ing wong ya duru kang bahayani apa ngelmu ing wong wa zajaru lan nyegah
nahyil mutalimi wa zajran nyegah ing wong kang ngaji ngono wa zajran nyegah ing wong kang ngaji nyegah ngan ayurida saking yen to ngarepake sapa mutalim ngan ayurida saking yen to ngarepake sapa mutalim bila ilmi an-nafi kelawan ilmu nafi ghaira wajhillahi ing saliyane krana arah maring Allah ghaira wajhillahi ing saliyane krana arah maring Allah ta'ala mulur Allah wasaddul muta'allimi lan nyegah wong kang ngaji an ayyashtagila saking yen to ketungkul sapa muta'alim an ayyashtagila saking yen to ketungkul sapa muta'alim bi fardil kifayati kelawan fardu kifayah qablal faraghi ing dalam sadurunge rampung qablal faraghi ing dalam sadurunge rampung ming fardil aini saking fardu ain wa fardu aini utawi fardune ngene muta'alim wa fardu aini utawi fardu ngaini muta'alim iku islahu zahirihi ngapekake utawa bagusake lakon zahiri muta'alim iku islahu zahirihi bagusake lakon utawa laku zahiri muta'alim wa batinihi lan batine muta'alim bitaqwa kelawan takwa wa mu'akhadatu nafsi lan ngajegake lakune awak dhewe ning alim wa mu'akhadatu nafsi lan ngajegake lakune awake alim bitakwa kelan takwa liyaqa tadia supaya manut separum talimu wong kang ngaji awalan ing dalem kawitane bi amali kelawan pira-pira ngamale alim bi amali kelawan pira-pira ngamale alim wastafitulan ngalap cukup panian kang kapindo panian ing dalam kapindo min aqwali saking pira-pira pengendikaning alim wa ing kunta mutaliman fada mutalimi ma'al alimi ayyabda'u bitahiyya wassalam Bismillahirrahmanirrahim
Wa in kunta aliman fa innaha adabus suhbah ma sahibin. Wa in kunta aliman fa adabul alim al-ihtimal. Bila kamu orang alim, maka adabnya orang alim itu ada 17. Pertama al-ihtimal ay qabul majabi talamilatuhu minal mas'alah wa matba'u. Saulang, adabnya orang alim itu ada 17. Satu, al-ihtimal. Satu, menerima pertanyaannya murid. Dua, luzumul hilmi, tetapnya sabar atau gampang apa itu artinya aluzumul hilmi, tetapnya sabar atau lemah lembut. Tiga, al-julusu bila haibah, duduk dengan yang dihormati. Ini, duduk dengan dihormati. Al-julusu bila haibah, duduk dengan dihormati. Ala samtil waqari, atas sifat tenang. Ala samtil waqari, atas sifat tenang serta terhormat. Dan berwibawa. Beserta menundukkan kepalanya yakni mengendorkan pandangannya, yakni mengendorkan matanya, yakni mengendorkan matanya. Empat, tarkut takaburi ala jami'il ibad. Empat, meninggalkan sombong atas semua hamba Allah. Atas semua hamba Allah kecuali pada orang-orang yang memperlihatkan zalimnya, zajran lahum anidulmi, zajran lahum anidulmi,
karena mencegah mereka dari zalim. Wa itharun litawadu wa itharu tawadu. Nomor berapa? 5 ya. Itharu tawadu. Nomor 5 adalah mendahulukan tawadu. Mendahulukan tawadu, yakni merendahkan diri. Di kalangan atau di tempat kumpulnya manusia. Di tempat kumpulnya manusia dan tempat duduk. Nomor 6, tarkul hazli, meninggalkan permainan. Tarkul laibi, meninggalkan permainan. Dan bergurau. Nomor 7, arifku bil muta'allimi, belas kasihan kepada orang yang mengaji. Nomor 7, belas kasihan kepada orang mengaji. Dan pelan-pelan atau bertindak pelan-pelan dengan orang yang tidak baik pertanyaannya. Delapan, islahul balid. 8, islahul balid, memperbaiki orang yang bodoh atau tidak cerdas. Pertama, islahul balid. Ya. Nomor 8 adalah memperbaiki orang bodoh. Bihusnil irsyadi, dengan bagusnya mengajar. Wa tarkul hardi. 9, tarkul hardi, meninggalkan marah. Wa tarkul hardi, dan meninggalkan marah. 9, meninggalkan marah pada orang yang bodoh. 10,
tarkul anafa. 10 tarkul anafa, meninggalkan istikbar, tegese meninggalkan kesombongan. Dari ucapan aku tidak tahu. Nomor 11, sarful himmati ila sa'ili. Nomor 11, sarful himmati ila sa'ili. Menasarupkan himmah atau cita-cita, cita-citanya hati. Seulang, nomor 11, sarful himmah, menasarupkan cita-citanya hati. Kepada orang yang bertanya, wa tafahumu su'alihi, dan memberitahu pertanyaannya murid. Dua belas, qabulul hujjati. 12 adalah menerima hujahnya orang yang bertanya. Nomor 12, menerima hujahnya orang yang bertanya. Tiga belas, al-inqiyadu lil haqqi. Nomor 13, mau menerima barang yang benar, mau menerima barang yang benar atau barang yang hak. Dengan kembali kepada hak, dengan kembali kepada hak ketika ucapannya tergelincir atau etekonya, ketika tergelincirnya ucapan. Nomor 14, man'ul muta'allimi an kulli ilmin yadruhu, mencegah orang yang mengaji dari segala ilmu yang membahayakannya.
15 zajruhu, 15 zajru, melarangnya muta'alim, atau melarangnya orang yang mengaji dari menghendaki ilmu nafi, selain karena kepada Allah. 16 Saddul Mutalimi, nomor 16 itu nyegah orang yang mengaji mencegah orang yang mengaji dari terlenanya fardu kifayah sebelum rampungnya fardu ain. Wa fardu aini islahu dhahiri wa batini bittaqwa. Adapun fardu ainnya adalah islahu dhahirihi, memperbaiki tingkah lahirnya. Islahu dhahiri, memperbaiki tingkah lahirnya dan batinnya dengan takwa. Wa muakhadatu nafsi awalan bitaqwa liyaqtadiyal muta'alim awalan. Nah, kita saya terangkan dulu. Wa in kunta aliman fadabna ihtimal. Bila kamu itu menjadi orang alim, maka adab-adabnya atau etikanya orang alim itu al-ihtimal, menerima pertanyaan murid. Jadi menerima dari pertanyaan murid apabila murid itu bertanya. Waluzumlah ilmi, tetapnya sabar dalam segala urusan. Kalau mengajar pada murid dan harus sabar. Wal julusu bil haibah, duduk dengan yang dihormati, dalam arti duduknya ya duduk sopan, duduk dengan sopan yang akibatnya orang-orang bisa menghormati. Kalau duduk nggak sopan nanti ya orang akan menghormati itu nggak mau. Duduk dengan yang dihormati serta terhormat dan wibawa, ma'itraqi ra'si, beserta menundukkan kepalanya. Menundukkan kepalanya itu maksudnya istirkhaul ain, mengendorkan matanya. Tarku takaburi, meninggalkan kesombongan atas semua hamba-hamba Allah. Jadi orang alim itu harus tidak sombong, harus meninggalkan kesombongan atas semua orang, di luar padha wae, di dalam, di luar sama saja.
meninggalkan kesombongan. Illa ala dhalamati zajrun lahum anidumi, kecuali orang itu zalim. Nah ini orang alim tidak boleh lemah lembut, maksudnya kalau memang yang dihadapi itu orang yang sombong, nah nanti kalau dihormati malah ingkrak-ingkrak bagaimana, tinggalkan kesombongan itu, melakukan kesombongan. Sebab at-takaburu alal mutakabir termasuk apa? Sedekah, menyombongi orang yang sombong itu termasuk sedekah. Wa ta'ani bin muta'arifi, pelan-pelan kalau mengajar orang yang tidak pandai atau tidak cerdas, sebab murid itu kan banyak, enggak sama. Kemampuan akal itu kan tidak sama. Ada yang cerdas, ada yang tidak. Nah, tapi sebagai guru atau yang mengajar itu harus sabar, pelan-pelan. Wa islahul balidi bi husnil irsyad, memperbaiki orang bodoh dengan baiknya mengajar. Dalam arti lek mulang iku ya sing alon-alon. Bi husnil irsyad itu maksudnya bagus mulang itu bisa mahamake. Wa tarkul hardi alai, tinggal marah-marah, tinggal kekerasan, tinggal mengatakan kekerasan, aku tidak ngerti. Nah itu kalau ditanya umpamanya kurang ngerti, tapi dengan kata-kata yang keras, itu tidak baik. Jadi kalau itu memang tidak mengerti ya tidak mengerti, tapi jangan nyengol. Kata-katanya itu jangan, nadanya jangan nada tinggi atau keras, itu jangan. Wasarful himati lasail, menasarufkan himmahnya atau menasarufkan cita-citanya hati kepada orang yang bertanya. Kemudian memberitahu pertanyaan orang yang bertanya. Qabul hujjah, menerima hujahnya orang yang bertanya, dan menerima barang yang benar atau menerima yang barang hak. Waruju ilaihi indal hafwah, dan kembali pada barang hak ketika tergelincirnya ucapan. Dalam arti umpamanya menerangkan tergelincir lesannya atau keprucut omongnya salah umpamanya, itu harus ilahi apa biruju ilahi, umpamanya menerangkan sesuatu sabkul kalam atau sabkul lesan, nerang iki keliru, ketelanjur lesane, itu harus kembali pada yang benar. Padane nek teluping teluke 80 umpamane keliru, ketelanjur, nah itu harus kembali yang benar. Oh bukan itu, maaf, begitu caranya. Jadi harus kembali yang benar. Jadi yang utamakan itu kebenaran. Sekalipun seorang guru itu yang namanya manusia, itu tetap bisa tergelincir ucapannya. Maka umpamanya terdapat kesalahan atau tergelincir ucapannya, yaitu supaya kembali barang yang hak atau barang yang benar. Waman muta'alimi an kulli ilmin yaduruh. Sebagai seorang guru itu harus melarang muridnya mengaji sesuatu ilmu yang membahayakan, umpamane ilmu sihir. Ini jangan sampai belajar ilmu sihir. Jadi gurunya itu melarang
jangan sampai murid-murid itu belajar ilmu sihir, ilmu yang tidak ada gunanya atau ilmu yang membahayakan. Nah, ilmu sihir itu kan bahayakan untuk menyihir orang lain. Nah, ini bahaya, dilarang itu. Terus mencegah murid mengendaki ilmu nafi yang tidak karena Allah. Karepe ngaji supaya mendapat ilmu yang nafi tapi tidak karena Allah. Ya jangan. Sebab ngaji itu ya semuanya harus karena Allah. Man ta'allama bi ghairillah fala tabawa ma'ata minanar. Mengaji tidak karena Allah itu lebih baik tempat masuk neraka. Umpamanya murid itu akan mencari ilmu yang nafi tapi tidak karena Allah, itu nanti tidak akan mendapat ilmu nafi. Kalau seperti itu maka dilarang. Sebagai gurunya melarang jangan sampai belajar tidak karena Allah. Berarti ngajinya harus karena apa? Karena Allah. Terus saddul muta'allimi an aistaghala bi fardhi kifayah qabla faragh bi fardhil ain. Terus guru mencegah murid atau mencegah orang yang mengaji terlena dengan fardu kifayah. Maksudnya murid itu jangan terlena dalam fardu kifayah meninggalkan fardu ain, itu jangan. Ya, jadi kalau fardu kifayah itu kan kalau sudah dilakukan oleh salah satunya sudah gugur. Nah, kalau fardu ain itu kan harus secara individu melaksanakan. Jadi murid mengaji ilmu yang fardu kifayah itu di stop dulu. Jangan selesaikan dulu fardu ain. Jadi fardu ain yang diutamakan, kemudian fardu kifayah. Sebab kalau kita kan bermadzhab Syafi'i, kalau bermadzhab Syafi'i itu fardu ain harus diutamakan. Sebab fardu ain itu setiap orang wajib melakukan. Nah, kalau fardu kifayah itu kan tidak. Umpamanya sudah mondok, ngaji di pondok, mengutamakan ilmu agama, terus malah sekolah belum selesai mondoknya sudah meneruskan yang ilmu umum. Sedangkan sekolah itu kan fardu kifayah. Kalau mengaji ilmu agama namanya fardu ain. Jadi mengaji ilmu agama itu fardu ain. Nah, ini kadang-kadang orang Islam sendiri tidak ngerti hukumnya. Kebanyakan tidak ngerti. Lah aneh, sebagai orang muslim itu harus mengerti hukumnya mengaji ilmu agama itu bagaimana. Ini tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mengaji ilmu agama itu sangat diperlukan setiap orang Islam, bukan semua orang Islam, setiap orang Islam. Jadi kata-katanya itu pakai kata juz'iyah, satu-satunya. Nah, kalau secara kuliah kan secara global itu enggak. Setiap orang Islam wajib mengaji ilmu agama. Ini. Nah, terus umpamanya mulai kecil kok tidak. Nah, ini orang tuanya harus mengarahkan ke ilmu agama. Nah, kalau ada anak ingin mengaji ilmu agama, tapi orang tuanya tidak mau atau tidak boleh, ini sama dengan orang tuanya itu akan menjerumuskan ke neraka jahanam. Itu kalau ngerti. Ya, saya sampaikan, kalau ada anak yang ingin mengaji ilmu agama, tapi orang tuanya tidak boleh, melarang mengaji ilmu agama, malah disekolahkan umum yang tanpa ada ilmu agama. Ini sama dengan orang tuanya menjerumuskan anak masuk neraka jahanam.
Nah, kalau anaknya masuk neraka jahanam karena kesalahan siapa? Orang tua lah. Orang tuanya juga akan masuk neraka. Nah, niki oke sing ngerado ngerti ini masalah ini. Jadi sebaiknya kamu nanti kalau sudah punya anak, fokuskan agama dulu. Yang penting agama. Awalul insan apa itu? Kawitane kewajibane menungso iku ngerteni Gusti Allah. Awal wajibin alal insani marifatul ilahi bistiqoni. Ini kadang-kadang begitu ada anak ingin ngaji itu ada, kepingin ngaji itu ada, tapi kadang-kadang wong tuane angko nek ngaji iki ngunjuk kepiye gitu loh. Umume wong karena tidak tahunya itu engko nek ngaji ki piye ngaji mondoke ora jelas, akhire ki engko piye wong jelas jarene ngono. Ora oleh ijazah. Iya kan? Ora oleh ijazah jarene ngono. Angko njuk kepiye lek nyambut gawe. Ha wong Islam kok pikirane mengko ngono wae. Dipikir meng waduke wae. Ini namanya bukan manusia, itu kambing atau endel. Itu enggak punya otak itu. Kita harus yakin bahwa manusia itu hidup dalam dunia pasti diberi rezeki oleh Allah, itu pasti, di mana saja pasti, cuma dengan cara bekerja. Lah bekerjanya itu juga wajib. Kita bekerja nyambut gawe itu wajib. Ini perintah agama, perintah Allah. Jadi masalah kerjanya itu, usahanya itu wajib. Nah, masalah banyak CDE itu menentukan Allah. Jadi jangan sampai terus apa, orang usah mondok kan juga arep leh opo. Nah ini, mondok kan arep leh opo. Jarine sih urung ngerti, cupet uteke, dedel uteke, nah kuwi ngono. Angko nek mondok njok arep mangan opo, nah ngono ya. Masalah apa mondok ki urung jelas jarine ngono. Jane padha wae sekolah ya urung jelas toh. Burung jelas padha wae sekolah nek upama cara ki lahir padha-padhanan lho. Padha wae sekolah arep mondok padha lek kurang jelas. Yang akan datang kan belum jelas. Ambo pasti nek di ijazah terus bisa nyambut gawe, bisa kerja, bisa oleh duit. Nah, makanya kalau saya itu menyampaikan pada masyarakat, ra usah sok semelang. Dadi nek muni mondok karo sekolah iki janjane iki nek dalam segi lahiriah sama-sama belum jelas. Anak sekolah ya belum jelas, sing ngaji ya belum jelas, podo-podo. Nanging menangin wong ngaji itu mempunyai keyakinan orang itu pasti diberi rezeki oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ini supaya diyakini. Kamu sebagai orang muslim itu harus yakin bahwa Al-Qur'an yang mengatakan wa ma min dabbatin itu semua hayawan, manusia itu pasti diberi rezeki oleh Allah. Selama masih hidup dalam dunia pasti. Kalau memang sudah habis rezekinya, mati. Berarti kalau orang mati itu pasti habis di Lauhil Mahfuz, sudah ada catatan. Habis itu. Baik habis karena ketunjang mobil atau jatuh dan lain sebagainya, itu berarti habis rezekinya. Tapi kita kok masih hidup berarti masih ada di Lauhil Mahfuz. La tahzan fa inna rizqaka fil mahzan. Jangan kau sedih dengan urusan rezeki sebab rezekimu masih ada di Lauhil Mahfuz. Nah ini loh. Dadi nek sing ora nyandak kok mondok ki njonengku arep ngopo? Arep oleh apa? Njonengku lek nyambut gawe piye? Lah pikiran kok nyambut gawe ki piye iki? Orang Islam kok seperti itu. Orang Islam itu sebaiknya dan seharusnya itu memperhatikan ilmu agama, memperhatikan tegaknya agama. Jadi aja kemeng keliklan nyambut gawe wae. Iki wong sing dhaful qalbi, lemah hatinya. Dhaful yakin, lemah keyakinannya. Maka saya sampaikan semua santriwan dan santriwati harus mempunyai keyakinan yang
yang jelas bahwa manusia hidup dalam dunia itu pasti diberi rezeki oleh Allah. Selama masih hidup pasti masih mempunyai rezeki. Kalau sudah mati berarti habis. Ngono ya. Dadi aja samar upam nek demong wong sok kelan nyambut gawe apa sok arep mangan apa. Ra usah semelang nek kaya ngono iku. Soale apa? Iku wong ora ngerti. Janjane sebetulnya dan seharusnya itu orang Islam itu mengerti ilmu agama dulu, orang ilmu umum. Nek ilmu agama ilmune Allah. Nek ilmu umum ilmune wong kafir. Mulane wong Islam kok ngutamake sekolah iki padha karo ngutamake kafir, ngerti. Ngerti kan? Jadi ilmu umum itu ilmu yang tidak disenangi oleh Allah. Tapi ilmu agama, ilmu syariat Islam adalah ilmu yang dicintai oleh Allah. Kamu harus tahu, ilmu umum itu ilmu sekolahan itu loh. Itu ilmu yang tidak disukai oleh Allah. Kita sebagai orang Islam itu jangan mencintai sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah. Termasuk apa? Ilmu umum, ilmu dunia. Coba bagaimana? Innallaha yubghidu kulla alimin fid dunya jahilin bil akhirah. Sungguh Allah itu memurkai, membenci pada orang yang pandai ilmu umum, bodoh dalam ilmu agama. Ini menunjukkan ilmu dunia itu ilmu yang dibenci. Sedangkan dunia saja dilaknat oleh Allah. Kenapa orang Islam tidak mengerti? Malah justru sekarang kiai-kiai anaknya sekolah tinggi-tinggi. Sebetulnya sekolah itu sudah cukup lah. Kalau menurut Islam, orang itu asal sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, sudah bisa berhitung, itu sudah cukup. Ini kalau menurut agama. Jadi orang perlu dhuwur-dhuwur, semakin tinggi ilmu dunianya, semakin lupa kepada Allah. Nah ini. Tapi sebaiknya harus diutamakan ilmu agama. Jarang orang ilmunya tinggi, ilmunya umum tinggi, ingat kepada Allah itu jarang sekali. Semakin tinggi ilmu umumnya, ya semakin timbul rasa rakusnya. Maka oleh karena itu utamakan ilmu agama. Barang siapa menolong agama Allah pasti akan ditolong oleh Allah. Yang surkumullah wala yang suranallah yang suruh. Jadi siapa menolong agama Allah pasti Allah akan menolongnya, ya. Siapa yang menolong agama Allah, Allah pasti akan menolongnya. Yang surkumullah fala ghalibalakum. Kalau Allah sudah menolong siapapun tidak ada yang bisa mengalahkan, karena itu Allah. Paham boten? Ya, makanya kamu supaya apa? Toto hati ini, toto angen-angen ini, ojo sampai gugu karo ucapan wong sing ora bertanggung jawab. Nah, sudah berkali-kali saya mengatakan yuridu ayyudfi'u nurallah. Oke, wong sing akan memadamkan agama Islam. Orang Islam sendiri akan mateni agama Islam. Ini harus ngerti. Nah, kita jangan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus di bulan ini bulan apa ini? Bulan Sa'ban ya. Bulan Sa'ban itu sebaiknya kalau apa itu pujian itu sebaiknya baca apa itu la ilaha illallah apa wala na'budu illa iya. Ora kok al malikul haqqul mubin. La ilaha illallah wala na'budu illa iya mukhlisina laudin walau karihal. Ini kalau dalam hatinya kan barang siapa mengucapkan itu, ini sama dengan ditulis oleh Allah 1000 ibadah. Nah, ini 1000 ibadah dan dihapus dosanya 1000 apa itu ibadah apa 1000 keluputan kesalahan. Ada mengqala fi sya'ban la ilaha illallah lan bila iya mukhlisina laudin wal karihun kadaba kutiba lawa ibadah al-fisana, ditulis oleh Allah beribadah 1000 tahun. Barang siapa mengucapkan itu dalam bulan Sya'ban seperti sekarang ini ditulis oleh Allah
seperti ibadah 1000 tahun, akan banyak. Wa mahanu dunuba alfisanatin, dihapus dosanya 1000 tahun. Nah, kalau tidak sampai 1000 tahun, bisa nanti ke keluarganya dan tetangganya. Wa kharaja min qabrihi kal qamar lailatul badar. Nanti kalau keluar dari kubur akan menuju ke padang mahsyar, itu bagaikan bulan purnama. Wa kutiba indallah siddiqon, dan ditulis Allah tergolong orang yang siddiq, orang yang benar-benar iman. Jadi ini la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lauddin walau karihal kafirun. Coba kita bersama baca ayat. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Iki ucapan iki ora kok al malikul hakul mubin kaya ya ngono ya kena, ning kudu iku sing dikarepake maca sing di kaya dening ibadah 1000 tahun dilebur dosane 1000 tahun iku ya iki la ilaha illallah wala na'budu ilayya, ora kok la ilaha illallah al malikul hakul mubin, bukan itu. Coba ulangi lagi, ayo bareng. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Jadi itu yang saya sampaikan, yang merupakan ibadah seperti ibadah 1000 tahun, dihapus dosanya 1000 tahun. Ini bukan la ilaha illallah al malikul hakul mubin. Itu kalau dibaca juga nggak apa-apa, cuma yang mempunyai istimewa yang tinggi ini la ilaha illallah wala na'budu illa iyyah, tapi khususnya di bulan Sya'ban seperti bulan ini. Udah itu aja dulu. Malah sholih.